Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2737-2739. Setelah mendengarkan, semua orang mengangguk. Kedengarannya mungkin. Namun, seharusnya sangat sulit untuk diterapkan, apalagi di ruang mandiri ini, saya khawatir tidak mudah untuk menyelesaikannya. Mereka merasa masih ada kelayakan, namun sangat sulit untuk dilaksanakan. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, tidak sulit bagi saya. Hanya saja tidak mudah membangun ruang mandiri ini. Tentu membutuhkan banyak orang untuk bekerja sama. Tentu saja, sejak saya kemukakan, saya pasti sudah memikirkannya. Tahu bagaimana melakukannya. Ceritakan padaku tentang hal itu. Orang-orang penasaran. Jericho Lee mengeluarkan benih pohon kehidupan keos, saya berencana menanam benih ini di ruang mandiri. Jika sudah berakar dan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, maka ruang tersebut tidak akan roboh. Memberikan aura, dan memberikan vitalitas ke seluruh ruang. Pada saat itu, ruang mandiri akan menjadi lingkungan budidaya terbaik. Mendengar pidato tersebut, semua orang berada di depannya. Ide bagus. Yah, patut dicoba, Li Xuanwu tidak bisa menahan anggukan. Setelah pohon kehidupan yang kacau tumbuh, seluruh bumi akan memancarkan vitalitas yang besar. Terlebih lagi, pohon kehidupan yang kacau memiliki kekuatan untuk menerobos aturan langit dan bumi. Mungkin karena kekuatan pohon kehidupan yang kacau, bumi bisa tumbuh menjadi negeri dongeng kedua. Bahkan setelah Mahayana, mereka tidak akan terikat oleh aturan langit dan bumi. Kalau begitu, mari kita mulai dengan penghancuran pasukan iblis. Li Wenyan tidak sabar menunggu. Dia segera menghubungi Duan Lao, menjelaskan beberapa informasi, dan kemudian melihat ke kerumunan. Selanjutnya, kita perlu mengatur sejumlah orang untuk mulai melenyapkan pasukan iblis di seluruh dunia. Ayah, apakah kamu ingat apa yang aku sarankan sebelumnya? Jericho Lee mengingatkan suatu cara. Tentu saja, saya ingat bahwa kita akan memelihara sedikit setan, dan kemudian membangun beberapa tempat rahasia untuk menahan setan sebagai tempat rahasia penilaian tingkat kesulitan tinggi, kata Li Wenyan sambil tersenyum. Tapi sejujurnya, hanya kamu yang berani membuat lamaran yang tidak masuk akal seperti itu. Lebih dari itu, di masa depan, semua orang di bumi akan berlatih seni bela diri, dan konsumsi sumber daya akan sangat besar. Meskipun auranya akan pulih di masa depan, itu pasti tidak akan mendukung konsumsi tersebut, jadi kita akan memilikinya. Untuk menanam ramuan dalam jumlah besar di masa depan, Jericho Lee mengingatkan. Semua rincian ini telah dikemukakan dalam rencana yang dibahas oleh negara-negara besar. Ada serangkaian rencana yang lengkap. Selain itu, pada sore hari itu, negara-negara di seluruh dunia mengumumkan dimulainya pertempuran untuk melenyapkan pasukan iblis. Embun dalam jumlah besar dibagikan kepada tim perintis. Tentu saja, para penyerang ini adalah beberapa ahli yang sangat kuat, dan untuk memastikan penggunaan embun Tuhan secara maksimal. Butuh waktu kurang dari seminggu untuk membersihkan setan. Sekitar puluhan ribu setan tertinggal, dan kemudian mereka dipenjarakan dan disegel di banyak tempat di dunia. Pada periode waktu berikutnya, ketika alam rahasia diatur, setan-setan ini akan dipenjarakan di alam rahasia, yang akan digunakan untuk menguji dan mengasah seni bela diri. Langkah selanjutnya, konstruksi besar. Baik itu untuk membangun tempat rahasia atau berbagai perguruan pencaksilat, banyak bangunan yang perlu dibangun, dan lokasi perguruan tinggi tersebut telah menjadi prioritas utama di banyak negara. Sesuai dengan kebutuhan aktual berbagai negara, dan dipadukan dengan berbagai kondisi yang dibutuhkan oleh Wudao, sebagian besar perguruan tinggi dibangun jauh dari perkotaan dan tempat-tempat indah. Namun dengan berkembangnya perguruan tinggi ini di masa depan, tempat-tempat terpencil ini akan menjadi sangat sibuk. Menurut usulan masing-masing sekte, tanah rahasia dibangun pada tingkat yang berbeda. Pertama-tama, ini adalah tempat rahasia yang paling sulit, di mana beberapa monster lemah ditempatkan untuk pemula yang baru saja memasuki ambang batas budidaya dan berada di bawah periode dasar. Bagi mereka yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, beberapa monster kuat akan ditempatkan. Dikombinasikan dengan beberapa tempat rahasia asli, mereka akan diperluas ke tempat-tempat di mana beberapa perguruan tinggi akan berpartisipasi dalam eksplorasi bersama, yang cocok untuk eksplorasi seni bela diri di bawah periode pembukaan lembah. Ketika sampai pada masa inti emas, alam rahasia akan lebih berbahaya, tidak hanya termasuk binatang buas, tetapi juga beberapa setan. Tentu saja, tempat-tempat rahasia ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Mereka dapat meningkatkan kekuatan pencaksilat untuk memastikan kekuatannya dapat ditingkatkan dan diasah. Tempat rahasia yang lebih maju ditempatkan di beberapa tempat berbahaya, dan beberapa tempat rahasia asli juga digunakan, seperti reruntuhan Qionglou. Namun sampai batas tertentu, hal tersebut perlu diubah. Tidak hanya monster, binatang buas dan setan, tetapi juga beberapa boneka, setan dan hantu yang berperan sebagai musuh. Di seluruh dunia, konstruksi skala besar telah mempengaruhi perencanaan kota dan pola perkotaan di negara-negara besar sampai batas tertentu.
Dan proses ini, rentang waktunya juga sangat lama, tidak dalam semalam bisa menyelesaikan sesuatu. Namun, ada banyak pejuang kuat yang berpartisipasi dalam pembangunan seluruh umat manusia. Mereka dapat melawan ribuan tentara dan membangun gedung pencakar langit dalam beberapa hari. Pada saat yang sama, Jericho Lee memulai tugas penting miliknya, yaitu membangun ruang mandiri. Pada awalnya banyak terjadi perselisihan mengenai letak ruang mandiri di antara negara-negara besar. Semua negara ingin memilih ruang independen yang berada dalam kendali mereka sendiri. Namun Jericho Lee memberi mereka jawaban yang jelas satu persatu, pemilihan lokasi ruang mandiri harus dilakukan di tempat yang jarang terlihat orang, ketinggiannya cukup tinggi, dan luas daratannya cukup luas. Hanya Rusia yang memenuhi persyaratan tersebut. Dan ketinggiannya cukup tinggi, di kawasan Gunung Everest paling cocok dibangun di atas Tian Shan Kunlun. Bukan karena saya egois. Sekarang kalian semua tahu betul arti alam Mahayana dan Yuhua. Kalau sudah sampai di sini di bidang budidaya, Anda harus jelas dan tidak boleh mengganggu. Anda hanya dapat melakukan ini di tempat yang hanya ada sedikit orang. Terlebih lagi, pohon kehidupan yang kacau akan menjadi fondasi dunia di masa depan. Tidak bisa. Tidak ditemukan oleh musuh. Kondisi alam Gunung Kunlun Tianshan sangat cocok untuk pertumbuhannya. Setelah mendengarkan penjelasannya, orang-orang di semua negara besar tidak marah sama sekali. Mereka hanya bisa menyalahkan gunung mereka sendiri karena tidak cukup tinggi. Setelah saya membuka ruang mandiri, saya ingin Anda memperbaikinya bersama-sama, dan mengisolasinya dari dunia luar. Di masa depan, Anda harus menyelesaikan sendiri masalah manajemen akses. Saya hanya bisa bertanya kepada Anda bagaimana cara mengelolanya dengan dirimu sendiri. Setelah menyelesaikan perselisihan, Jericho Lee datang ke Gunung Kunlun Tianshan, yang lebih tinggi dari lokasi Sekte Kunlun. Tentu saja, ini benar-benar negeri dongeng bagi individu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat yang diberkati. Li Shao, jika kamu butuh sesuatu, kamu dapat mengirim pesan ke Sekte Kunlun di bawah, kata penanggung jawab resepsi Jericho Lee. Bab 2738. Jericho Lee mengangguk, matanya menyapu puncak gunung di depannya, dan matanya penuh dengan sajak perih. Sesaat kemudian, dia sampai di tempat terbaik. Pertama-tama, apa yang ingin dia lakukan adalah menyiapkan susunan besar, untuk mencegah arus balik ruang angkasa berdampak pada dunia dan menghancurkan Gunung Tianshan saat membuka ruang independen. Sekarang, sebagai makhluk abadi di Chengdao Jing, dia dapat dibagi menjadi ribuan bagian dengan satu ide, yang jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Di ujung kakinya, dia jatuh di puncak Gunung Tianshan dan mulai mengatur susunannya. Beberapa jam kemudian, dia memulai susunannya. Berikutnya adalah susunan untuk membuka ruang independen. Tidak mudah membuka ruang mandiri. Secara umum, di negeri dongeng, hanya Daluo Jinxian yang bisa melakukannya. Dia tidak takut dengan arus ruang yang berlawanan. Namun, dengan bantuan Arai, Jericho Lee dapat melakukannya tanpa budidaya Daluo Jinxian. Demikian pula, setelah mengatur susunan, segera setelah susunan dimulai, ruang di depan Jericho Lee tiba-tiba terbuka, dan kemudian aliran ruang mengalir keluar. Dalam keadaan normal, keluarga peri pada umumnya juga sangat takut dengan turbulensi luar angkasa seperti ini. Hanya keluarga peri yang menguasai hukum ruang angkasa yang akan merasa lebih baik. Keluarga peri di bawah Chengdao hampir mati ketika mereka menghadapi turbulensi luar angkasa seperti ini. Namun, sebagai roh bawaan dari kekacauan, Jericho Lee bahkan mampu menahan gejolak kekacauan di dunia ketiadaan yang kacau, belum lagi turbulensi spasial ini. Jangankan penindasan formasi, itu tidak masalah. Jericho Lee mengangkat tangannya, menggenggam celah ruang, langsung merobeknya, memperlebar celah ruang, dan kemudian dengan fleksibel mengebornya. Begitu dia memasuki ruang angkasa, dia merasakan turbulensi ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya merobek tubuhnya, mencoba merobeknya. Pada level ini, saya tidak takut sama sekali. Dia tersenyum dengan tenang, dan kemudian kekuatan jiwanya dilepaskan, dan susunan 8 trigram yin yang muncul. Bermain-main dengan angka ajaib dan mengerahkan hukum langit dan bumi ibarat membuka wilayah, mengusir turbulensi ruang angkasa, lalu mengosongkan ruang. Sepertinya dia sedang menyebarkan sebuah gulungan. Semakin dia bergerak maju, semakin luas cakupan gulungan tersebut, dan cakupan gulungan tersebut adalah cakupan ruang independen yang ingin dia buka. Daya tembak Jericho Lee sedang berjalan lancar, dan dia terus bertarung di ruang yang bergejolak dan memperluas cakupan ruang. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, dia merasa ruangnya tampak sangat besar, jadi dia melepaskan kekuatan jiwanya sepenuhnya dan menjelajahinya sebentar, tetapi dia tidak dapat mendeteksi cakupan seluruh ruang. Seberapa besar ruangannya? Ini. Roh pedang Suanyuan mengenang sejenak, menurut kecepatanmu, aku menghitung bahwa cakupan ekspansimu saat ini mungkin setara dengan wilayah negara Tiongkok. Itu terlalu kecil. Jericho Lee menggelengkan kepalanya begitu mendengarnya. Daerah ini tidak cukup. Roh pedang Suanyuan terdiam beberapa saat, ini masih kecil, cepat jangan membuat masalah.
Semakin besar ruang mandiri, semakin baik. Tiongkok sendiri mencakup area seluas hampir 10 juta kilometer persegi. Tiongkok dibangun oleh lebih dari 1 miliar orang. Apakah Anda ingin membiarkan lebih dari 1 miliar orang membangun ruang ini? Benar-benar tidak realistis. Itu benar, pikir Jericho Lee. Itu sangat masuk akal, tapi setelah dipikir-pikir, hanya ada satu kesempatan untuk membuka ruang. Tidak, kita harus lebih terbuka. Nanti tidak banyak orang yang masuk ke ruang ini untuk berlatih, tapi tidak mungkin. Mereka hanya tinggal di kediamannya sendiri untuk berlatih. Mereka membutuhkan ruang yang cukup untuk melintasi perampokan, bertukar pandangan, dan sebagainya. Selain itu, kita harus meninggalkan segala macam relik, tempat rahasia dan lain-lain. Kita harus memesan ruang. Lagi pula, begitu ruang itu terbuka, itu akan selesai dan tidak dapat diperluas lagi. Roh pedang Suanyuan setelah mendengarkan, menikmatinya, tetapi juga setuju. Apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi harus ada lebih banyak ruang. Meskipun konstruksinya merepotkan, kita dapat berkonsentrasi pada pembangunan area ekspor terlebih dahulu, dan kemudian memperluas ke dalam. Lakukan apa yang Anda katakan, dan Jericho Lee terus memperluas ke kedalaman ruang. Tanpa ragu, ia langsung memperluas ruangnya hingga 30 juta kilometer persegi, dekat dengan wilayah rahasia. Dengan cara ini, dia membutuhkan waktu 1 tahun. Ruangnya cukup besar, tetapi membutuhkan daratan, laut, dan sebagainya, jika tidak, orang tidak dapat bertahan hidup. Keluarga abadi baik-baik saja, tetapi orang biasa tidak dapat bertahan hidup di sini. Roh pedang Suanyuan mengemukakan sebuah masalah. Itu mudah. Jericho Lee menarik sudut mulutnya, dan dia menjepit beberapa segel di tangannya. Pada saat yang sama, pasir dan batu yang berterbangan di ruang yang bergejolak itu terbang ke arahnya satu demi satu, dan dengan cepat berkumpul bersama pada saat yang bersamaan. Kemudian, kekosongan tersebut terbuka, dan oksigen, air, tanah, dan sebagainya masuk. Ketika saya berada di negeri dongeng, saya pernah melihat Raja Abadi menggunakannya, tetapi dia menggunakan Daosheng untuk melawan dan membunuh musuh. Tampaknya keterampilan hidup Anda sedikit berbeda, kata roh pedang Suanyuan. Alam berbeda. Hanya dengan menggabungkan kekuatan kekacauan, air, api, dan kekacauan, saya dapat mengekstraksi benda-benda itu dari kehampaan di angkasa. Jericho Lee menjelaskan. Apakah oksigen, air, dan tanah ini berasal dari bumi? Roh pedang Suanyuan bertanya lagi. Tidak, jika diambil dari bumi, itu seperti penghancuran diri. Ini berasal dari ruang hampa yang kacau. Setelah memurnikan api dan susunan air yang kacau, kita dapat menghilangkan beberapa hal yang tidak kita inginkan. Dengan tambahan Daosheng, kita secara alami dapat membuat mereka berevolusi menjadi lingkungan serupa di bumi. Di depan Jericho Lee, air, tanah, dan oksigen mengalir ke ruang mandiri ini satu demi satu. Air dan tanah menggumpal, tanah dan pasir menyatu, dan tak lama kemudian daratan dan pegunungan terbentuk, dan sungai, air terjun, dan sungai mengalir dari pegunungan. Sama seperti evolusi alam, daratan pun meluas dan menyebar. Namun dalam satu hari, sepertiga daratan terbentuk, dengan pegunungan, sungai, dan dataran. Sayangnya, tidak ada tumbuhan, tidak ada ikan di sungai, dan tidak ada hewan. Mengajukan keluhan tentang pedang. Tidakkah itu mudah? Jericho Lee tersenyum tenang, sambil bergerak, tiba-tiba hembusan angin bertiup di bumi, diikuti tanah tandus mulai tampak agak hijau, dan sungai pun bermunculan ikan. Kali ini, pinjamlah sedikit bibit tanaman dari bumi, lalu pinjamlah sedikit makhluk. Aura ruang ini akan sangat kuat di masa depan. Sekalipun jumlah makhluknya sedikit, reproduksinya akan banyak. Dalam waktu singkat, jadi jangan khawatir. Saat ini lahan masih berkembang, tumbuh-tumbuhan tumbuh, dan hewan berkembang biak. Jericho Lee merenung sejenak, lalu mundur dari luar angkasa. Ruang lingkup ruang independen telah ditentukan, dan langkah selanjutnya adalah membiarkan ruang ini sepenuhnya menyatu dan menyatu dengan bumi. Bab 2739. Jericho Lee mengutak-atik susunan besar, dan susunan besar itu bersinar. Kemudian seluruh ruangan terkilir, seperti pusel yang dilepas. Kemudian diintegrasikan ke dalam aturan langit dan bumi, terlepas dari satu sama lain. Belakangan, Jericho Lee memasuki ruang mandiri lagi. Langkah selanjutnya adalah membiarkan benih pohon kehidupan keos berakar dan berkecambah di sini. Untuk menentukan lokasi yang tepat, ia menunggu beberapa hari hingga lahan tersebut benar-benar diperluas ke seluruh ruang, lalu memutuskan untuk memilih lokasi di tengah seluruh lahan. Dia mengeluarkan benih dari pohon kehidupan yang kacau, dan kemudian mengeluarkan wadah yang telah ditempa di ruang yang kacau untuk menyimpan ki yang kacau. Pertama, dia melemparkan benih itu ke dalam wadah. Benih yang tertidur sepertinya merasakan kayanya suasana kekacauan, dan segera dengan rakus menyerap suasana kekacauan. Jika saya menyerap ki keos yang cukup, benih itu seharusnya bisa bangun dari tidur nyenyak, tetapi jika saya ingin benih itu tumbuh sepenuhnya, ki keos yang saya simpan sebelumnya tentu tidak cukup. Dia telah menyimpan sejumlah besar ki yang kacau sebelumnya,
yang cukup untuk membuat ki yang kacau di bumi pulih sepenuhnya, dan auranya juga pulih ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada di era barbar. Namun, ki yang kacau ini tidak cukup untuk dimakan oleh benih-benih pohon kehidupan yang kacau. Perutnya besar. Dia mulai menyusun susunan baru untuk mengambil gas keos dari ruang keos dan menyediakan benih pohon kehidupan keos, sehingga pohon kehidupan keos dapat tumbuh sebanyak-banyaknya. Ada beberapa kesamaan antara susunan ini dan susunan kacau terakhir, tetapi susunan ini lebih halus dan mendalam. Setelah penyebaran arai, jejak kekacauan melayang di atas arai segera setelah arai dimulai, tetapi tidak menembus cakupan arai. Lagi pula, dari segi kekuatan saja, kekacauan memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa, yang cukup untuk mengubah dunia yang hanya bisa bertahan ini menjadi tempat yang sunyi. Jericho Lee memperhatikan wadah itu dan menunggu lama. Akhirnya, benih pohon kehidupan yang semrawut melahap semua gas semrawut yang ada di dalam wadah, memancarkan sedikit cahaya hijau dari warna abu-abu aslinya. Akhirnya, aku terbangun dari tidur nyenyakku. Dia merasa lega. Yuan Tiangang memberitahunya cara untuk bangun. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana cara membangunkan benih itu jika dia tidak mempersiapkannya. Dia memegang benih itu di tangan kirinya, dan aliran air yang kacau keluar dari tangan kanannya dan memercikkannya ke benih itu. Bersenandung. Benihnya penuh dengan lampu hijau. Belakangan, Jericho Lee mengubur benih tersebut di dalam tanah. Dalam sekejap, udara kacau yang ditangkap oleh susunan tersebut mengalir ke tengah susunan seperti air pasang, membentuk pusaran tempat benih berada, dan benih tersebut menyerap udara kacau tersebut dengan gila-gilaan. Klik, klik. Beberapa menit kemudian, kuncup hijau muncul di tanah dan mulai tumbuh dengan liar. Kecepatan pertumbuhan tunas hijau sangat buruk. Itu dipelihara oleh ki yang cukup kacau. Hampir melompat dalam sekejap mata. Dari batang di bawah daun kuncup hijau, muncul tanaman merambat hijau. Tanaman merambat hijau tumbuh subur seperti harimau memanjat. Ya, menurut situasi pertumbuhan, dibutuhkan setidaknya 1 juta tahun bagi pohon kehidupan yang kacau untuk tumbuh, tetapi hanya perlu 1 juta tahun untuk memberi makan dengan ki yang cukup kacau. Dan untuk mempengaruhi lingkungan di bumi, pada dasarnya hanya perlu beberapa bulan untuk tumbuh dan memiliki kemampuan ini. Jericho Lee mengangguk puas dan melangkah mundur. Setelah pohon kehidupan yang kacau muncul, ia tumbuh dengan liar dan berakar hingga ke bawah. Pada saat yang sama, tanaman merambat yang menggantung dari atas menutupi susunannya. Inilah yang dia inginkan, karena dia tidak perlu khawatir susunannya akan terlihat, apalagi seseorang secara tidak sengaja akan menghancurkannya. Hanya dalam 1 hari, pohon kehidupan yang semrawut itu tumbuh setinggi ratusan meter dan menjadi pohon yang menjulang tinggi. Namun, menurut metode budidaya yang diberikan Yuan Tiangang kepada Jericho Lee, pohon kehidupan keos harus setinggi setidaknya 10.000 meter ketika sudah dewasa, dan diameter tajuknya saja harus lebih dari 10.000 meter. Saat ini, pohon kehidupan yang semrawut hanyalah sebatang bibit, belum cukup mempengaruhi lingkungan seluruh ruang. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah melindungi pohon kehidupan yang semrawut. Meski agak berlebihan, kita harus tetap waspada. Kalau ada yang salah dengan pohon kehidupan semrawut itu, akan merepotkan. Demi kehati-hatian, Jericho Lee melepaskan puluhan ribu mayat terpisah, dan membentuk barisan besar dalam diameter 20.000 meter dengan pohon kehidupan yang kacau sebagai pusatnya, yang juga dapat dianggap sebagai perbatasan pertahanan. Begitu seseorang yang berkonspirasi mulai menyerang pohon kehidupan yang kacau, perbatasan pertahanan akan otomatis dimulai, membunuh mereka yang memiliki motif tersembunyi. Dengan kekuatannya saat ini, susunan pembunuhan semacam ini cukup untuk membunuh Raja Abadi. Setelah mengatur susunannya, dia bertepuk tangan dan kembali. Kemudian dia datang ke pintu masuk dan menyiapkan susunan teleportasi. Untuk masuk dan keluar dari ruang ini di masa depan, Anda harus menggunakan susunan teleportasi. Tentu saja, untuk mencegah susunan transmisi rusak atau rusak serta tidak dapat masuk dan keluar ruang, ia mengatur beberapa susunan transmisi di posisi berbeda sebagai cadangan. Ho! Setelah melakukan semua ini, Jericho Lee menghela nafas panjang, hampir baik-baik saja. Langkah selanjutnya adalah perlahan menunggu pohon kehidupan yang kacau tumbuh, melepaskan semua jenis aura, dan meningkatkan jumlah aura. Di angkasa. Sekarang angkasa dan bumi ini adalah satu, dan aura di angkasa akan menjadi kaya, dan aura di bumi juga akan menjadi kaya. Tetapi saya khawatir prosesnya sangat lambat. Roh pedang Suanyuan mengingatkannya. Aku tahu, jadi aku punya tangan lain yang harus dipersiapkan, keduanya. Jericho Lee meninggalkan ruangan, lalu memilih tempat yang cocok di luar ruangan, memasang susunan transmisi, dan mengatur beberapa cadangan. Kemudian, dia pergi ke Gunung Kunlun Tianshan dan datang ke sekolah Kunlun. Li Shao, kamu kembali. Ketika faksi Kunlun melihatnya, mereka langsung memberi hormat dengan hormat. Apakah kamu mengajar Laosu? Jericho Lee bertanya. Baru saja bertanya, tidak jauh dari situ terdengar ledakan tawa hangat, hanya untuk melihat si Yizi datang sambil tersenyum, tinggalkan ini, sudah lebih dari setahun.
Bagaimana, ruang mandiri sudah dibuka? Ya. Dua kata sederhana, biarkan si Yizi bersemangat, bagus-bagus. Di masa depan, dunia akan mendapat tempat yang diberkati. Aku telah membuat pohon kehidupan yang kacau itu berguguran dan berakar di dalamnya, tetapi sekarang masih berupa bibit. Dibutuhkan setidaknya setengah tahun sebelum hal ini secara bertahap mulai berdampak pada dunia. Sebelumnya, Anda mengatur agar beberapa orang melakukan konstruksi sederhana di masa lalu. Jericho Lee berkata dengan santai. Nah, seberapa besar ruang itu? Si Yizi bertanya tanpa sadar. 30 juta kilometer persegi, dekat dengan wilayah rahasia, kata Jericho Lee santai. Kerumunan langsung terlihat membosankan. Besar sekali. Tanda tanya petik 2. Si Yizi menarik napas, dan kepalanya pusing.